Tapi Romo, orang baik, orang tulus, orang jujur makin diinjak Romo. Ada firman Tuhan dalam kitab perjanjian lama yang cocok untuk pribadi-pribadi yang sedang mengalami pergulatan seperti ini. Apakah orang baik hanya selalu menjadi korban dari dunia ini? Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana hidup Anda setelah disentuh, dikuatkan, disapa oleh firman Tuhan? Seolah-olah firman Tuhan menopang, menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani hidup. Terima kasih buat Anda semua yang sudah setia menonton video-video Bible Learning dengan support-support, dengan bantuan-bantuan Anda. Mungkin hanya sekadar like, comment, share. Yang belum subscribe silahkan di-subscribe supaya kalau ada video-video baru Anda langsung mendapat notifikasi. Jangan lupa nyalakan tanda loncengnya juga setelah di-subscribe. Semoga pewartaan firman Tuhan semakin menyebar ke seluruh dunia. Firman-Nya menggema di hati banyak orang. Saudara-saudaraku, itu kok ada yang nanya, Romo Yosef kenapa sih sekarang megangin beginian? Karena ini patah kemarin, jadi nggak bisa ditempel, maka harus dipegangin. Nggak apa-apa lah, yang penting suaranya jelas. Saudara-saudara, boleh nggak saya tanya kepada Anda? Silakan Anda jawab ya, dalam diri Anda sendiri saja. Apakah Anda pernah dihina oleh orang lain? Apakah Anda pernah dikecilin sama orang lain? Apakah Anda pernah dipandang sebelah mata sama orang lain? Apakah Anda pernah merasa ada orang lain sedang menari-nari di atas penderitaan Anda? Apakah Anda pernah tetap melakukan perbuatan baik, tetap baik ketika difitnah, ketika dihina, ketika digonjang-ganjingkan oleh berbagai macam omongan-omongan mereka, tetap berbuat baik, tetapi malahan Anda yang kena batunya. Karena mereka membolak-balikan fakta dengan fitnah, dengan omongan-omongan tentang kejelekan-kejelekan Anda. Pernah nggak seperti itu? Aduh Romo, kalau dibikin checklist Romo, itu yang Romo bilang tadi semua dicek. Udah semua. Kenyang Romo sama gunjingan-gunjingan orang. Kok kayaknya dunia nggak adil ya? Lalu apa yang Anda alami kalau Anda sudah disudutkan, Anda selalu dianggap salah, Anda dianggap sebagai anak bawang, nggak penting. Cuma gara-gara fisik kita berbeda, cuma gara-gara keuangan dompet kita tipis, cuma gara-gara kita tidak mentereng mereka hidupnya. Tuhan, kenapa kok hidup kok nggak adil seperti ini? Pernah nggak Anda berkata seperti itu? Atau ketika sudah disudutkan, sudah direndahkan sedemikian rupa, dibully bahkan, lalu Anda masuk ke kamar nangis sesugukan, nangis gak bisa berbuat apa-apa. Percuma Romo, saya beli skincare juga gak pernah glowing. Saya usaha selalu direndahin, selalu dijahatin sama orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan? Apakah Romo, saya harus membalas Romo perbuatan-perbuatan mereka? Saya yakin godaan itu pasti selalu ada, masuk menggoda. Cuman kapannya saja Romo, belum ada waktunya, belum ada kesempatannya, belum ada caranya Romo bagaimana membalas kata-kata mereka, perbuatan-perbuatan mereka yang sudah menghancurkan harga diri, harkat martabat, identitas saya Romo. Saudara-saudara, dalam kitab suci, ajaran-ajaran Tuhan Yesus tidak menghendaki anak-anaknya membalas yang jahat dengan yang jahat. Kenapa? Kok mereka aja tega? Mereka aja gak pernah mikir nyakitin saya? Saudara-saudara, Anda saja, kita saja gak suka sama mereka karena perbuatan jahat mereka, karena omongan-omongan jahat mereka. Kalau kita membalas persis seperti apa yang mereka lakukan kepada kita, yang jahat dibalas dengan kejahatan, kita hanya berubah sama seperti mereka, seperti orang-orang yang kita tidak suka. Kita akan berubah seperti monster seperti mereka.
Omongan kita, cara kita melihat, cara kita mendengar, cara kita melakukan sesuatu sama, dan mereka akan tepuk tangan. Karena apa? Nemu teman baru yang sefrekuensi dengan mereka. Jangan tambah-tambahin orang jahat di dunia ini, karena sudah banyak. Yang kurang di dunia ini adalah orang-orang baik, orang-orang tulus. Tapi Romo, orang baik, orang tulus, orang jujur makin diinjak Romo. Nah, disitulah ada firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama yang cocok untuk pribadi-pribadi yang sedang mengalami pergulatan seperti ini. Apakah orang baik hanya selalu menjadi korban dari dunia ini? Apakah orang jahat, orang yang suka merendahkan orang lain akan di atas? Saudara-saudara, silakan buka kitab Kebijaksanaan bab 5 ayat 1 sampai ayat 23. Memang panjang sekali, tetapi saya tidak akan membahas satu persatu. Saya akan membahas beberapa ayatnya yang memang sangat bagus. Anda harus tahu, saudara-saudara, kalau dalam hidup ini Anda selalu kalah, selalu menjadi korban, selalu yang dibawa, selalu yang disalahkan, selalu yang digencet. Ingat, ada rencana Tuhan di balik ini semua. Ketika kita difitnah, ketika kita diomongin jelek, ketika kita disudutkan, Tuhan sedang berbuat apa? Tuhan sedang merancangkan apa untukku, untuk kebaikanku, untuk kualitas hidupku. Ketika kita dijahatin sama orang, Tuhan sedang mendidik kita apa? Nah, saudara-saudara, jangan pernah lupa. Nanti dalam kitab Kebijaksanaan Salomo ini, ternyata bukan cuman kepada kita Tuhan punya rencana. Kalau kita tetap setia pada jalan Tuhan, kalau kita tidak membalas, kalau kita tetap taat pada Tuhan, takut akan Tuhan, Tuhan pasti punya rencana yang sangat amat baik buat kita. Masa depan yang luar biasa gilang gemilang, melebihi apa yang pernah kita bayangkan. Tetapi jangan pernah lupa, kepada mereka-mereka yang jahat, kepada mereka-mereka yang berlaku tidak adil, kepada mereka-mereka yang secara semena-mena memperlakukan sesamanya, diinjak-injak oleh mereka, Tuhan juga punya rencana. Jadi tinggal tungguin aja. Bukan kita yang membalas, tinggal tunggu bagaimana janji Tuhan akan terlaksana. Rencana-rencana Tuhan, rancangan Tuhan akan betul-betul terlaksana. Hal ini saudara-saudara sudah dialami oleh banyak orang sepanjang zaman. Tinggal tunggu waktunya aja. Mungkin sekarang mereka di atas, nanti mereka akan jatuh kemakan oleh kejahatan mereka sendiri. Nah, hal itu bisa kita lihat nih di Kebijaksanaan Salomo bab 5. Silakan Anda baca. Pada waktu itu orang benar berdiri dengan kepercayaan besar berhadapan muka dengan para penganiayanya dan semua orang yang telah menghina jeripayahnya. Nah, ini dia saatnya nih. Ketika rancangan Tuhan menjadi kenyataan, disitulah Tuhan akan membalikan keadaan secara drastis. Dikatakan orang-orang jahat itu, orang-orang yang suka membuli, yang suka menganiaya, yang suka menghina, ketika mereka melihat orang-orang benar, dikatakan melihat orang benar itu, mereka akan gelisah karena ketakutan yang dahsyat dan terperanjat karena keselamatannya yang tak terduga. Yang namanya jalan Tuhan, kalau Tuhan mau membalikan keadaan, itu tidak pernah terduga sama sekali, tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Itu luar biasanya. Biar Tuhan yang balas, biar Tuhan yang ngatur waktunya, biar Tuhan yang tahu dengan cara apa Tuhan membalas keadaan itu. Dikatakan mereka menyesal dan berkata satu sama lain sambil mengeluh karena kerisauan hatinya. Apakah Anda lihat? Pada saatnya nanti orang yang tertawa-tawa mengejek kita, orang yang senang menari-nari di atas penderitaan kita, akan gelisah, akan ketakutan, akan menyesal, akan mengeluh, akan risau ketika mereka melihat keadaan kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Tinggal tunggu waktu, saudara-saudara. Mereka berkata begini, "Dia itulah yang dahulu menjadi tertawaan kita,
Dan buah cercaan kita ini orang-orang yang bodoh. Hidupnya kita pandang sebagai kegilaan belaka, dan ajalnya kita anggap tak terhormat. Saudara-saudara, itulah bulian, itulah hinaan, itulah caci maki, fitnah orang-orang jahat kepada orang-orang benar. Lalu dikatakan di ayat 5, bagaimana gerangan ia sampai terbilang di antara anak-anak Allah, dan bagiannya terdapat di antara para kudus. Biarlah mereka kaget, biarlah mereka tertegun, kagum melihat bagaimana kuasa Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan terbukti nyata dalam hidup kita. Dan buat mereka-mereka yang jahat itu sangat amat menyiksa saudara-saudara. Jadi nggak perlu kita balas sama sekali. Dikatakan di ayat 6, jadi kita inilah yang tersesat dari jalan kebenaran, dan cahaya kebenaran tidak menerangi kita, dan matahari pun tidak terbit bagi kita. Lihat saudara-saudara, orang-orang jahat ini pada akhirnya akan sadar mereka selama ini sudah tertipu oleh dunia mereka. Mereka akan menjadi sadar, kok kita ternyata selama ini hidup dalam kegelapan. Gak ada cahaya sama sekali. Tersesatlah mereka. Maka di ayat 7 dikatakan, kita telah kekenyangan dengan menempuh lorong-lorong dosa yang membawa kebinasaan. Dan kita pun telah menjelajahi padang gurun yang tak terjalani. Sedangkan jalan Tuhan tidak kita kenal. Sadar akhirnya. Mudah-mudahan waktu mereka sadar itu belum terlambat. Masih ada kesempatan buat bertobat. Dikatakan di ayat 8. Apa gerangan faedahnya kecongkakan bagi kita? Dan apa gerangan yang dibawa oleh kekayaan yang dibualkan? Mereka akan sadar semua prestasi, kekayaan, mobil mewah, rumah megah akan sia-sia ketika mereka melihat keadaan kita yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, itulah rancangan-rancangan Tuhan. Tidak perlu kita membalas, tidak perlu kita menjahati mereka, tidak perlu kita menghina balik mereka. Tuhan yang akan merancang itu semua untuk menyadarkan mereka orang-orang jahat dari segala kesalahan-kesalahan mereka. Bayangin, kita nggak ngapa-ngapain, cuma mereka ngelihat kita itu udah kayak orang kebakaran jenggot. Hidupnya gelisah, hidupnya nggak enak, tidur nggak nyenyak, makan nggak kenyang. Itulah siksaan yang sebetulnya saudara-saudara. Sementara orang-orang baik yang ditindas, yang disiksa, yang dibully, yang tetap berbuat baik karena kualitasnya memang baik. Dikatakan di ayat 15, sebaliknya orang benar hidup selama-lamanya dan ganjarannya ada pada Tuhan, dan mereka dipelihara oleh Yang Maha Tinggi. Maka dari itu mereka menerima kerajaan yang mulia dan mahkota yang indah dari tangan Tuhan. Sebab dengan tangan kanannya Allah menaungi mereka, dan bagaikan perisai lengannya melindungi mereka. Nah, ini yang menarik nih. Allah akan mengenakan iri hati sebagai perlengkapan senjata, dan segenap makhluk dipersenjatainya dengan penangkis para musuhnya. Jadi, maksudnya begini. Ketika orang melihat si jelek, si kecil, si goblok, si bodoh, lalu menjadi seseorang, orang-orang yang melihat orang-orang jahat yang dulu menghina, yang dulu membuli, akan timbul iri hati. Gak usah kita ngomong, gak usah kita bertindak sesuatu. Mereka lihat kita aja mereka jadi iri. Nah, itulah pemutarbalikan hidup dalam rancangan Tuhan. Itulah saudara-saudaraku yang terkasih, luar biasanya rancangan-rancangan Tuhan buat orang-orang benar, dan rancangan-rancangan Tuhan buat orang-orang yang lalim, orang-orang kejam, orang-orang jahat. Jangan biarkan diri kita berubah menjadi jahat cuma gara-gara kita sering kali dijahatin sama orang. Ini penting sekali. Jangan sampai kita, kualitas hati kita yang baik, pikiran kita yang baik, tingkah laku kita yang baik hancur binasa karena kejahatan orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, rancangan Allah buat kita adalah kekuatan dan harapan kita. Biarlah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Sang Pemilik hidup, Tuhan yang telah merancangkan segala-galanya buat kita,
menjadikan hidup kita sebagai sebuah kesaksian. Betul Romo, yang Romo bilang betul, yang kitab kebijaksanaan Salomo bilang itu betul Romo, sudah terjadi bagi banyak orang. Biarlah saat itu, saat kita ada di posisi itu nanti, rasa syukur, rasa terima kasih, jangan biarkan kita membalas, jangan. Meskipun waktu itu pasti ada kesempatan yang sangat terbuka lebar, tetap baik. Ketika Anda baik terhadap orang yang jahat sama Anda, mereka tetap jahat sama kita, tapi kita tetap berbuat baik. Ketika di saat rancangan Tuhan terjadi, mereka akan betul-betul sadar akan kesalahan-kesalahan mereka. Saya berdoa semoga kualitas hidup kita sebagai orang-orang Kristiani, roh Tuhan yang telah hidup dalam diri kita, tidak menjadi kotor, tidak menjadi sirna oleh kejahatan-kejahatan, oleh segala perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan yang diperbuat oleh orang lain pada diri kita. Semoga kebenaranlah yang keluar sebagai pemenang. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau selalu mengajarkan aku untuk berbuat baik dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Engkau malah mengajarkan aku untuk mendoakan mereka yang menganiaya aku, untuk selalu berbuat baik kepada mereka yang menyiksa aku. Biarlah Tuhan, rencana-Mu menjadi indah bagiku. Aku akan setia, aku akan taat, aku akan tetap berjalan di jalan-Mu. Biarlah Engkau yang tahu isi hatiku, Engkau yang tahu isi pikiranku, Engkaulah yang meraja dalam hidupku. Pada saatnya nanti Tuhan, aku akan bersyukur dan berterima kasih, bukan karena untuk pembalasan kepada mereka yang menjahati aku, tetapi aku mau memuliakan betapa baiknya Engkau dalam hidupku. Dalam nama Yesus, amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin.